Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah tretan. Hari ini semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Video ini dibuat pada malam hari sahabat, mumpung saya santai, kemudian eh, ada ide untuk membuatnya. Jadi sekalian saja, walaupun backgroundnya bisa dilihat sahabat gelap, seperti aura-aura mistik. Tapi pembahasan kali ini sahabat bukan mistik sih, tapi menghibur ataupun sebuah edukasi gitu ya. Aslinya sahabat video ini didedikasikan kepada salah satu subscriber saya yang menanyakan tentang, Bang, kok cepat berkembang channelnya, apa rahasianya? Katanya. Kemudian saya jawab pada komentarnya itu bahwa saya akan jawab hal itu ketika subscriber saya sudah sampai 1000 subscriber. Nah, maka ini sahabat sebuah dedikasi bahwa channel saya sudah mencapai 1000 subscriber. Oke, mungkin saya akan sedikit membuat sebuah tip dan trik cara membangun sebuah channel YouTube. Mungkin ini akan menjadi 3 step. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun channel YouTube, yang kedua adalah bagaimana kita meraup subscriber, yang ketiga adalah bagaimana untuk mencari viewer. Karena kayak gini sahabat, untuk menjadi partner YouTube ataupun diakui sebagai YouTuber oleh YouTube sehingga kita mendapatkan adsense atau dimonetisasi, maka syaratnya channel kita itu minimal mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu bukan perkara mudah sahabat untuk konten kreator pemula yang tidak punya dasar apa-apa, yang tidak terkenal sebelumnya dan sebagainya sahabat. Itu sebuah perkara yang sangat-sangat sulit. Banyak konten kreator yang kemudian putus asa meninggalkan channelnya begitu saja. Dan aslinya sahabat, channel ini bukan usia yang muda sahabat. Channel ini dibuat sekitar setengah tahun yang lalu, kemudian bertepatan pada setengah tahun subscriber saya sudah mencapai 1000. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung channel ini, walaupun channelnya channel abal-abal sahabat. Maka kita akan lanjut ya sahabat. Syarat pertama ataupun pembahasan pertama akan saya mulai dengan bagaimana kita membuat sebuah konten sahabat, berangkat dari sebuah pengalaman pribadi saya, yaitu saya sahabat saat membuat sebuah konten sekitar setengah tahun yang lalu, saat punya ide lah membuat konten dari video ini ditayangkan sahabat, yaitu intinya kayak gini sahabat, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang mudah kita lakukan, intinya apa sih yang kita minati. Intinya sahabat, kita membuat channel YouTube itu agar minimal konsisten lah. Kalau umpamanya memang pengen channel kita berkembang konsisten, dan untuk bisa konsisten maka tentu saja syarat utamanya adalah kita bisa melakukannya dan kita mudah melakukannya. Jangan sampai sahabat itu membuat channel yang sangat wah ternyata punya kendala karena keterbatasan waktu, keterbatasan peralatan dan sebagainya sahabat. Maka kita putuskan kita buat channel yang sebisa kita. Apa sih yang kita bisa lakukan? Pada waktu itu channel ini walaupun usianya setengah tahun sahabat, tapi saya fokus kepada Sniper Ngesot ini sekitar 3 bulan. Karena bulan-bulan pertama, bulan kedua, bulan-bulan ketiga saya membangun 3 channel YouTube sahabat, yaitu Alifaska Kreatif dan juga Alifaska Karikatur. Untuk Alifaska Kreatif saya membuat bagaimana tip dan trik membuat sesuatu yang dari limbah menjadi bermanfaat, sedangkan Alifaska Kreatur bagaimana saya membuat sebuah karikatur ataupun membuat tip logo dan sebagainya sahabat. Namun kemudian kemandekan sebuah ide sahabat, pada suatu ketika Alifaska Kreatif saya membuat apa lagi ya, walaupun ada di channel-channel sebelah yang membuat tip dan trik yang bisa saya lakukan juga, bahannya nggak ada dan sebagainya. Ada sebuah hal-hal yang kemudian membuat saya kemudian oke lah, lebih baik kita fokuskan saja kepada satu konten. Jadi maksudnya sahabat, dalam membuat sebuah konten YouTube kita fokuskan dulu ngambil satu konten saja, jangan sampai banyak konten, kita akan kesulitan. Apalagi kita bukan tim, apalagi konten yang akan kita bangun bukan satu tema, berbeda tema. Setelah kita pikirkan sahabat matang-matang, satu, apa sih yang kita bisa lakukan. Intinya sahabat, tidak perlu muluk-muluk, karena apapun yang kalian lontarkan ke YouTube bisa saja di nikmati oleh orang. Karena contohnya kayak gini, konten makan, tentu saja kita bisa makan sahabat, kita makan setiap hari sudah biasa kan. Tapi kita coba lihat, banyak konten-konten makanan yang juga bisa berkembang sahabat.
konten belusukan, konten apapun itu banyak yang bisa berkembang, konten hiburan, konten berita dan sebagainya banyak berkembang. Jadi apapun hasilnya sahabat, karena sekarang orang-orang sudah lebih menikmati YouTube daripada menikmati tayangan-tayangan di televisi dan sebagainya sahabat. Kalau pengen cepat monetisasi maka kita cari yang viral-viral. Nah, yang mudah viral contohnya kita membuat channel berita, channel informasi, channel isu dan sebagainya, itu mudah viral sahabat. Channel isu artis umpamanya itu cepat viral. Tapi pertanyaannya keoriginalan karya kita itu dibaca sahabat. Tapi bukan tentang keoriginalan minimal lah. Intinya sahabat, kita itu bisa melakukannya gitulah. Contohnya ya kita membuat sebuah berita. Gimana kita mencari sebuah berita? Apakah kita bisa melakukannya? Atau hanya sekedar copy paste? Wah itu ya gimana gitu. Ataupun kita membuat konten hiburan lah. Bagaimana cara kita membuat sebuah hiburan? Kita bisa melaksanakan atau tidak? Atau kita putuskan membuat konten vlog ataupun pengalaman baik belusukan, hobi dan sebagainya yang memang real punya kita bisa nggak melakukannya? Intinya sahabat jangan terlalu muluk-muluk lah ke dalam membuat sebuah konten. Intinya yang bisa kita kerjakan, titik. Nggak perlu kemudian terlalu luas sahabat. Contohnya mungkin ini dari pengalaman saya pribadi. Dari 3 konten yang saya buat, saya biasanya hobi membuat sesuatu, saya juga hobi melukis. Tapi ternyata pengalaman dunia senapan saya itu lebih banyak sahabat, karena saya berkecimpung di dunia senapan itu sudah puluhan tahun, bisa sekitar lebih 20 tahun. Maka mungkin beberapa pengalaman ini bisa saya tuangkan dalam channel YouTube ini, sehingga saya bisa membuat banyak hal-hal tentang dunia senapan sahabat. Jadi saya kembangkan saja dunia senapan ini, sniper ngesot. Dan pemilihan nama sahabat juga, pemilihan nama itu jangan terlalu sulit lah, yang mudah diucapkan oleh orang gitu. Contohnya, kenapa kok saya mengambil sniper ngesot? Nah, sniper ngesot ini sahabat, apakah mudah diingat oleh orang? Tentu saja. Mungkin itu lebih mudah diingat dikarenakan kalian sudah sering mendengar yang namanya suster ngesot. Itu kata-katanya hampir mirip sahabat. Jadi saya ambil nama sniper ngesot karena kata-katanya hampir mirip. Jadi kita membuat nama akun kita itu yang mudah diingat oleh orang, sehingga orang bicara kepada orang lain, oh itu ada channel yang apa namanya, ada apa sulit. Jadi kita kasih nama channel kita sebuah brand sahabat. Nama channel kita itu adalah sebuah brand. Maka carilah sebuah brand yang mudah diingat oleh orang. Itu syarat kedua ini sahabat. Setelah kita putuskan untuk membuat sebuah konten apa, kemudian nama channelnya yang mudah diingat oleh orang, sehingga promo orang-orang dari orang-orang itu akan gampang sahabat. Itu loh ada gitu. Dan juga jangan membuat tulisan yang sulit sahabat. Saya rencananya dibuat sahabat sniper ngesot, itu ngesotnya itu pakai SHOT itu, shot yang bahasa Inggris gitulah. Tapi kemudian saya pikir gimana kalau pamannya orang menggunakan pencarian, bang, agak sulit kan, sniper shot ya. Jadi yang mudah diketik lah gitulah. Itu adalah nama konten kita. Mungkin aslinya sahabat, saya ini masih belum layak untuk membuat sebuah edukasi tentang pengembangan sebuah channel YouTube, karena channel saya masih kecil sahabat gitu. Sepantasnya nggak bisa menggurui lah intinya. Tapi ini sekedar sharing pengalaman sahabat, bukan menggurui ya. Kalau anda pengen belajar untuk mengembangkan channel YouTube yang benar, silahkan cari guru-guru yang lebih profesional, karena channel saya masih channel kecil, channel kelas kentang lah istilahnya. Tapi ini hanya sekedar menekani ataupun mewujudkan janji saya kepada salah satu subscriber ini. Maka mungkin saya simpulkan seperti ini. Cari sebuah ide konten yang mudah kita lakukan. Suka makan ya buatlah konten makan, suka masak buatlah konten masak, suka bertani, berkebun dan sebagainya buat konten bertani dan berkebun, suka kelayapan ya buat konten kelayapan, suka apapun. Intinya kita tak terlalu terbebani untuk membuat konten itu, agar konten kita itu tetap bisa eksis untuk kita kerjakan gitu. Yang kedua adalah nama konten kita. Nama konten kita itu adalah sebuah brand, maka sepantasnya buatlah nama yang mudah diingat oleh orang. Itu oke. Kita akan lanjut ke part 2 tentang bagaimana mencari subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.